Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Suci Septiaulandari dengan NPM 21080097. Saya dari Universitas PGRI Sumatera Barat, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam analisis filsafat. Pendidikan dalam analisis filsafat. Filsafat dan pendidikan terdapat pertalian yang tak akan terpisahkan. Kerana filsafat pendidikan adalah sebagai pendorong terjadinya aktivitas pendidikan. Filsafat berperan menetapkan nilai-nilai, ide-ide, dan cita-cita. Sedangkan pendidikan bertugas merealisasikan ide-ide dalam ajaran filsafat tersebut menjadi kenyataan dalam bentuk tingkah laku dan kepribadian. Masalah pendidikan adalah merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah proses pendidikan. Segala pengalaman sepanjang hidupnya merupakan dan memberikan pengaruh kepada pendidikan baginya. Pendidikan merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia. Untuk lebih tegas terhadap penjelasan kita terhadap kepentingan penentuan suatu filsafat pendidikan, maka di bawah ini akan kami tuliskan beberapa kegunaan yang diperoleh dari penentuan filsafat ini. Yang pertama, filsafat pendidikan sebagai perancang pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai perancang pendidikan dapat menolong perancang-perancang pendidikan atau orang-orang yang melaksanakan dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Di samping ini dapat menolong terhadap tujuan-tujuan dan fungsinya serta meningkatkan mutu penyelesaian masalah pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan sebagai asas. Dari segi lain, filsafat pendidikan dapat membentuk azas yang dapat ditentukan pandangan pengkajian umum yang baik yang umum dan yang khas. Seperti kurikulum yang dibuat sesuai dengan kaedah-kaedah yang mana yang akan digunakan di sekolah-sekolah, sekolah guru, universitas, dan institut. Begitu juga dengan kebijakan dan cara-cara pelaksanaan yang ingin diikuti dalam mengajarkan di sekolah-sekolah, sekolah guru, dan universitas dalam usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan sebagai penilaian pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai azas dapat menjadi azas terbaik untuk penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan dianggap penting bagi setiap pengajaran. Jadi konsep penilaian tidak hanya penilaian bagi murid-murid dan pelajar saja. Sudah tentu, penilaian disertai ukuran-ukuran dan norma-norma yang menjadi dasarnya dan ukuran yang wajar bagi proses penilaian sekolah dan pendidikan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang analisis filsafat dalam pendidikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.